Oke, udah ya. Aku lanjut lagi ya. Nah, itu mengenai teori-teori yang cukup umum gitu, yang cukup sering digunakan di teori asam basa ini gitu. Bronsted Lowry itu yang tadi aku bilang kan pasangan konjugasi, di mana konjugasi itu yang kehilangan hidrogen. Nanti kita bahas juga mengenai konjugasi ini di bawah ada pasangan konjugasi itu contohnya seperti apa. Dan untuk Lewis, Lewis ini erat kaitannya dengan elektron valensi, di mana dia itu harus memenuhi aturan oktet 8 8 elektron valensi seperti itu. Jadi dia akan mendonorkan pasangan elektronnya gitu agar mencapai oktet atau 8 seperti itu. Nah, ini ada gambar yang ini Arrhenius itu cakupannya itu paling kecil, kemudian ada Bronsted Lowry yang sedikit lebih besar dan yang paling umum itu Lewis cakupannya itu yang paling umum seperti itu. Nah, ini ada periodik tabel periodik ya. Ini tabel periodik gak perlu dihafalin. Paling teman-teman cukup hafalin aja yang mana yang termasuk logam alkali, alkali tanah, yang termasuk halogen, yang termasuk logam, non logam, dan seterusnya itu teman-teman harus paham di tabel periodik itu. Nah, lanjut lagi. Secara umum, asam basa itu dikaji dalam sistem dengan pelarut air. Nah, kenapa air? Karena air itu tuh nilai pH-nya itu netral. Jadi dia itu bisa tergolong asam, bisa tergolong basa gitu. Tergantung nanti si air ini tuh dilarutkan ke senyawa apa gitu. Kemudian dalam proses disosiasi, asam atau basa itu memisahkan diri menjadi ion-ion dalam air. Jadi dia itu akan memisah disosiasi akan pecah gitu ya menjadi kation maupun anion seperti itu. Kemudian kekuatan asam ditentukan jumlah mol H3O plus yang dihasilkan setiap mol asam yang larut. Sedangkan kekuatan basa ditentukan jumlah mol OH- yang dihasilkan setiap mol basa yang larut. Nah, jadi kan tadi itu air ya, air itu kan H2O ya. Nah, air itu kalau misalnya kita pecah, ini sebenarnya boleh H3O plus atau H plus juga sudah cukup gitu. Biar lebih mudah H plus aja gitu. Jadi, kalau asam itu kita lihat H plusnya, kalau basa kita lihat OH minnya gitu. Jadi kekuatan asam nanti kita lihat H plus yang larutnya berapa, kalau O basa kita lihat OH minnya yang larut berapa gitu. Itu bisa kita tentukan. Nah, kemudian ada istilah asam kuat, basa kuat. Jadi kalau yang kuat-kuat, asam kuat, basa kuat, dia itu terdisosiasi sepenuhnya dalam air gitu. Jadi semuanya itu larut semua gitu. Sedangkan kalau asam lemah dan basa lemah, dia itu terdisosiasinya tuh sebagian dalam air. Jadi dia itu gak larut semua gitu. Nah, asam kuat itu menghasilkan konsentrasi H plus atau H3O plus dan anion yang berjumlahnya tuh besar. Contohnya itu ada H2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 seperti itu. Nah, sedangkan untuk asam lemah itu kebanyakannya itu tersisa dalam bentuk yang tidak terdisosiasi atau molekular dan anionnya itu berjumlah kecil. Jadi kalau asam lemah itu kalau misalnya kita larutin di dalam air dia itu tetap ngebentuk molekul gitu. Dia tuh gak kepecah-pecah gitu. Tetap dalam bentuk senyawa gitu. Seperti itu. Nah, ini juga basa kuat. Basa kuat itu terdisosiasi 100% dalam air dan menghasilkan OH-, di mana OH- ini itu menunjukkan indikasi elektrolit kuat. Elektrolit ini ya mampu menghantarkan listrik ya. Jadi kalau misalnya di praktikum itu dia itu bisa ya apa sih nyalain lampu gitu dan lampunya itu cukup terang untuk basa kuat seperti itu dan gelembungnya juga cukup banyak kalau kalian taruh paku ke dalamnya. Nah, kemudian senyawa basa kuat itu lebih mudah untuk dihafalnya karena dia itu bisa dilihat di tabel periodik golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A itu semuanya KOH, LiOH, CSOH, NaOH, FrOH seperti itu. Nah, kemudian untuk golongan 2 semuanya kecuali berelium. Ini gak termasuk basa kuat seperti itu. Nah, kemudian kalau basa lemah dia itu akseptor atau penerima H plus yang buruk karena dia itu kan sifatnya itu basa gitu. Jadi dia itu menolak H plus yang masuk gitu. Makanya buruk gitu, penerima H plus yang buruk. Menghasilkan sedikit ion dalam larutan, makanya ini tuh mengindikasikan elektrolit lemah gitu. Dan nyala lampu dan jumlah gelembungnya juga gak sebanyak di elektrolit kuat gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu mengenai teori dan tipe asam basa ini, teman-teman? Nanti kalau kalian ada pertanyaan,
langsung ditanyain aja, mau via kolom chat juga boleh, mau langsung raise hand juga aman. Karena kan ini tuh materi yang berkelanjutan ya, berkesinambungan ya antar subbabnya itu. Jadi kalau misalnya dari awal kalian udah bingung, kedepannya juga bakal bingung juga gitu. Jadi kalau bingung mendingan dari awal aja disampaikan gitu. Biar nanti aku jelasin ulang seperti itu. Aman teman-teman? Masih aman, Kak. Oke, mantap. Masih gampang juga ya teori ya. Selanjutnya kita masuk ke kesetimbangan asam basa. Nah, kesetimbangan asam basa itu lambangnya kayak gini ya, bolak-balik. Jadi, disosiasi asam atau basa kuat dalam air sempurna sehingga proses tersebut tidak dianggap kesetimbangan. Jadi gini, kan asam basa kuat itu tuh dia tuh terdisosiasi sepenuhnya kan, larut sepenuhnya dalam air. Nah, karena dia larut sepenuhnya dalam air, berarti dia itu tuh sebenarnya itu kondisi aktualnya itu dia itu udah posisi setimbang gitu. Jadi gak perlu kita hitung lagi berapa nilainya gitu, karena udah setimbang dari awal gitu, karena sama-sama kuat gitu. Nah, kalau asam lemah atau basa lemah yang terdisosiasi sebagian, makanya ada proses kesetimbangan. Jadi proses kesetimbangan kan proses bolak-balik ya, di mana produk bisa jadi reaktan, reaktan juga bisa kembali menjadi produk seperti itu, bolak-balik. Nah, kalau yang asam basa kuat karena semuanya itu larut dalam air, makanya kalau misalnya si reaktan udah menjadi produk ya udah gak bisa balik lagi menjadi reaktan. Kalau misalnya basa lemah atau asam lemah karena dia itu terdisosiasinya cuma sedikit atau sebagian, makanya dia tuh bisa bolak-balik reversible seperti itu. Kalau kalau asam kuat atau basa kuat irreversible seperti itu. Nah, ekspresi kesetimbangan asam atau basa lemah dinyatakan dalam konstanta disosiasi asam lemah atau Ka dan basa lemah atau Kb. Ini ada contohnya, agak kurang jelas ya agaknya ya. Bentar. Nah, mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan kebaca. Kalau nggak kebaca nanti aku kirim aja mungkin ya catatan aku. Nah, di mana contohnya ini tuh di sini ada HCH O2 dalam bentuk larutan ditambah dengan H2O bentuk larutan ya, bentuk cair, sorry. Dia itu bolak-balik atau setimbang dengan H3O plus dan CH O2 min seperti itu. Nah, nilai dari Ka-nya itu itu yang kita masukin itu tuh yang bentuk larutan gitu. Karena yang bentuk murni itu ada solid padat, bentuk padat dan bentuk cair. Nah, itu bentuk murni. Itu gak perlu kita masukkan ke ini ke KA-nya, ke konstanta disosiasinya. Jadi yang cukup kita masukkan itu bentuk aki, larutan dan bentuk gas gitu. Makanya di sini nilai KA-nya itu dan nilai KA itu produk dibagi dengan reaktan gitu. Jadi kan di mana produk 2 min dibagi dengan si reaktannya. Si reaktannya itu ada ini HCH O2 gitu. Nah, kalau misalnya di depannya ada koefisiennya, misalnya di sini di sebelah kanan itu H3, 2 H3O plus gitu. Ada koefisien 2 di depannya. Berarti nanti di KA-nya itu dipangkatin 2 gitu. Bukan dikali 2 tapi dipangkatin. H3O plus pangkat 2 gitu nilainya itu. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya di mana nilainya itu 1,8 kali 10 pangkat negatif 4. Gitu. Ini udah ketentuan dari sananya, udah dipraktikumkan juga. Nah, kemudian contoh berikutnya itu ada CH3NH2 dalam bentuk larutan ditambah dengan H2O air, dia itu setimbang dengan CH3NH3 plus tambah OH min. Ini juga sama konsepnya, yaitu kita cukup lihat di bagian yang fasenya itu larutan saja gitu. Makanya di sini CH3NH3 plus kali OH min dibagi dengan CH3NH2 karena dia bentuk larutan. Dan ini juga ada nilainya sudah diketahui sebesar 4,4 kali 10 pangkat negatif 4 gitu. Nah, ini hubungan ketika nilai Ka atau Kb gitu. Jadi kalau nilai Ka atau Kb-nya itu kecil, berarti kesetimbangannya itu terletak di kiri mendukung reaktan. Ini sebenarnya konsep matematika dasar ya teman-teman ya. Kalau misalnya KA-nya kecil berarti kan yang bawah itu lebih gede gitu.
yang bawah kan si reaktan gitu. Makanya kalau misalnya nilai Ka atau Kb-nya kecil, dia itu mendukung reaktan. Sedangkan kalau misalnya nilai Ka atau nilai Kb-nya itu besar, berarti kan otomatis yang bagian atasnya ini tuh lebih besar ya. Si pembilangnya tuh lebih besar gitu dibandingkan dengan penyebutnya. Kalau si pembilangnya lebih besar, otomatis karena si pembilang ini tuh produk, berarti si kesetimbangannya juga berada di sebelah kanan atau mengutamakan si produk seperti itu. Nah, semakin kuat keasamannya berarti Ka-nya juga semakin besar. Karena ingat tadi Ka itu konstanta disosiasi asam gitu. Semakin banyak jumlah asam yang larut berarti semakin besar Ka-nya, semakin kuat asamnya seperti itu. Ini juga sama, semakin kuat kebasaannya berarti Kb-nya itu semakin besar. Nah, ini juga ada asam diprotik dan poliprotik ya, di mana menghasilkan satu ion H+ atau molekul yang terionisasi secara bertahap atau H+-nya itu lepas satu per satu. Contohnya itu asam diprotik itu ada H2CO3. Jadi dia itu kalau misalnya setimbang itu membutuhkan beberapa proses gitu. Ionisasinya itu bertahap, gak langsung ke bentuk yang sederhana gitu. Contohnya nih H2CO3. H2CO3 itu dia itu setimbang dengan H+ tambah HCO3 min. Nah, itu Ka-nya bisa kita cari Ka1 di mana produk dibagi dengan reaktan. Karena ini aki semua atau bentuk larutan semua, maka kita masukkan semua. Kemudian setelah itu karena ini ionisasinya bertahap, maka kita lihat dari hasil yang tadi, yaitu ada HCO3 min. HCO3 min ini tuh dia itu bakal setimbang dengan H+ dan CO3 2 min. Nah, kalau CO3 2 min ini kan sudah dalam bentuk yang paling sederhana gitu dan H plusnya juga sudah lepas gitu dua-duanya gitu. Kan kalau HCO3 min aja masih ada H plusnya kan, masih ada H-nya gitu yang ada di senyawa tersebut. Makanya perlu ionisasi secara bertahap, ionisasi dua kali. Dua kali itu karena dari awal ada H2CO3, jumlahnya itu ada dua, seperti itu. Nah, ini untuk nilai Ka yang kedua, ini juga masih sama, produk dibagi dengan reaktan, di mana produknya itu H+ dan CO3 2 min, reaktannya itu ada HCO3 min, seperti itu. Ini konsep-konsep dasar ya teman-teman ya, mengenai Ka dan Kb. Biasanya di soal itu diketahui nilai Ka dan nilai Kb-nya itu berapa gitu. Jadi teman-teman nggak perlu cari nilainya itu berapa gitu. Ini cuman pengetahuan aja bahwasannya kalau nilai Ka dan nilai Kb itu didapatnya itu dari sini gitu loh. Gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soal ini tuh berkaitan dengan aproksimasi gitu. Jadi aproksimasi itu apa? Aproksimasi itu nilai X yang bisa kita abaikan dalam suatu reaksi gitu, dalam suatu persamaan mula-mula reaksi maupun sisa. Kita bahas. Nomor satu, berapa H plus dalam larutan 0,5 molar HF dengan Ka-nya sebesar segini, 7,1 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, berarti kita buat dulu ininya reaksinya. HF dalam bentuk larutan, dia itu bakal setimbang dengan H plus dan F min dalam bentuk larutan juga tentunya. Ini mula-mulanya itu di mana HF itu ada 0,5 molar dan H plus dan F min ini kan belum ada ya, dia itu belum ada reaksinya gitu, masih nol gitu. Nah, kemudian di bagian reaksi ini karena kita nggak tahu yang bereaksinya berapa, kita misalin dengan X. Nah, karena ini semua koefisiennya sama-sama satu, makanya ini cukup min X aja. Nggak perlu ditambah koefisien lain, nggak perlu min 2X dan seterusnya karena koefisiennya itu sama-sama satu. Ini untuk bagian si reaktannya, dia itu di minus. Kenapa di minus? Karena si reaktan ini kan akan membentuk produk ya, berarti si reaktannya ini makin lama itu menjadi habis gitu. Sedangkan untuk di bagian kanan, di bagian produk ini tuh yang bereaksinya tuh plus X. Kenapa plus X? Karena si reaktan tadi tuh bakal ngebentuk produk gitu. Makanya dia itu bakal menjadi X gitu, plus X gitu. Ini juga masih sama plus satu aja, gak ada koefisiennya karena yang tadi aku bilang koefisien H plus dan F minnya tuh satu gitu. Nah, habis itu sisa, untuk sisa ini mudah ya. Cukup kalau yang sebelah ini tinggal dikurangin, yang sebelah kanan tinggal ditambahin gitu. Berarti kan ini 0,5 dikurang X, dan kalau yang kanan, ini kan awalnya tuh 0 ya, berarti 0 ditambah X itu kan X gitu. Yang ini juga sama, yang F min juga sama. Nah, setelah itu kita cari nilai Ka-nya.
Nilai KA kan yang tadi aku bilang produk dibagi dengan reaktan, di mana produknya itu ada H plus dan F min dibagi dengan HF, di mana sebagai produk, sebagai reaktan, sorry. Dan udah diketahui nilai KA-nya itu di soal itu sebesar 7,1 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, di sini maksud aproksimasinya. Kan untuk H plus itu tuh kita lihat di senyawa sisanya ya, yang paling bawah ini ya, yang di bawah garis ini. Nah, yang di senyawa sisa ini kan untuk H plus dan F min kan sama-sama X ya. Berarti kita bisa kaliin X kali X itu X kuadrat. Sementara buat HF ini kan 0,5 min X ya di bagian sisanya. Nah, itu tinggal dipindahin aja 0,5 min X. Nah, nilai KA-nya itu tetap yang tadi dicantumkan di soal 7,1 kali 10 pangkat negatif 4. Setelah itu kalian tinggal kali silang aja. Jadi ini X kuadrat, berarti ini tinggal kali 0,5 min X kali 7,1 kali 10 pangkat negatif 4. Nanti didapat persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kompleks menjadi X kuadrat tambah 7,1 kali 10 pangkat min 4 X kuadrat kurang 3,55 kali 10 pangkat negatif 4. Ini sama dengan 0 karena semuanya udah pindah ke ruas kiri. Nah, karena ini pakai rumus kuadrat ya, persamaan kuadrat, kita juga gak bisa nentuin langsung berapa nilai X-nya kalau misalnya cuma dari sini doang gitu, dari persamaan ini doang. Makanya kita butuh ini rumus ABC. Ini aku biasa sebut rumus ABC ya. Jadi rumus ABC itu negatif B plus minus akar D, di mana D itu B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu. Nah, ini tuh kalian cari di kalkulator aja, karena kan nanti UTS juga pakai kalkulator ya. Jadi nanti kalian cukup masukin angka-angkanya aja, di mana B itu 7,1 kali 10 pangkat negatif 4, kemudian A-nya itu 1, dan C-nya itu negatif 3,55 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, didapatlah dari situ tuh nilainya itu sebesar 0,0185 molar gitu. Nah, setelah itu si X kan 0,0185 itu nilai X ya. Berarti kita bisa asumsikan nilai konsentrasi dari H plus dan F minnya itu sebesar X gitu. Sebesar 0,0185 molar. Nah, kemudian untuk mencari koefisien molar si HF, tinggal kita lihat aja di reaksinya, disenyawakan 0,5 min X ya. Berarti 0,5 dikurang dengan 0,4815 seperti itu. Hasilnya itu menjadi 0,4815 molar. Nah, jadi kalau misalnya nilai dari 0,5 dikurangi X atau nilai sisa dari si produknya itu sama dengan 0,5, berarti dia itu aproksimasinya tuh ya gitu. Jadi dilakukan jika persen ionisasi kurang dari 5% dari konsentrasi awal. Di mana persen ionisasi itu rumusnya itu konsentrasi asam terionisasi atau asam monoprotik ya dibagi dengan konsentrasi awal kali 100%. Nah, kita lihat Ka-nya itu konsentrasi asam terionisasinya kan berarti yang sebelah ini ya, H plus dan F min ya, berarti jadi X kuadrat per 0,5 gitu. 0,5 itu didapat dari si sisa tadi, sisa HF tadi gitu. Nah, maksudnya aproksimasi itu yang diabaikan itu senilai si X-nya gitu. Jadi cukup 0,5 saja gitu. Gak pakai 0,5 min X gitu. Nah, habis itu tinggal kita cari silang aja. Cari silang aja berarti X kuadrat kali 1 dikali sama dengan 0,5 kali 7,1 kali 10 pangkat negatif 4. Itu didapatlah hasilnya tuh 3,55 kali 10 pangkat negatif 4. Setelah itu kita cari akarnya, X itu menjadi 0,019. Nah, karena persen ionisasinya tadi itu konsentrasi awal asam monoprotiknya itu 0,09 yang tadi didapat, dibagi dengan 0,5, 0,5 itu yang doyan jajan, konsentrasi awal ya. Nah, berarti eh, 0,019 dibagi 0,5 seperti itu. Bentar, guys.
Lanjut lagi, sorry guys. Jadi persen ionisasinya itu 0,09 dibagi 0,5 awal yang tadi kali 100% didapatlah 3,8%. Nah, karena dia itu kurang dari 5%, makanya aproksimasinya tuh ya gitu, bisa kita abaikan. Nah, kemudian ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini tuh dia itu aproksimasinya tuh tidak, karena ini konsepnya juga masih sama. Nanti kalau misalnya kalian hitung pas uji aproksimasi nilainya tuh sebesar 11,8 gitu. Lebih dari 5% gitu. Makanya aproksimasinya tuh tidak. Kalau aproksimasinya tidak, berarti kalian harus hitung pakai rumus ABC ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait pembahasan nomor kedua ini? Mengenai kesetimbangan asam basa. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain aja ya guys. Sambil diajakin juga teman-temannya buat join. Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan aja. Kita lanjut ke materi yang ketiga, submateri yang ketiga, skala pH dan reaksi asam basa. Nah, ini inti dari materi asam basa. Kak, udah berhubungan dengan pH dan reaksinya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan yang lebih kompleks, kita lihat dulu dari konstanta disosiasi air atau KW gitu. Kenapa air? Kayak air kan adalah amfoter gitu. Jadi dia itu dapat bertindak sebagai asam atau sebagai basa gitu. Persamaan disosiasi air itu jadi H2O ditambah H2O di mana H2O yang pertama sebagai berperan sebagai basa, yang kedua sebagai asam. Nah, dia itu bakal setimbang dengan H3O asam konjugat tambah OH- sebagai basa konjugat seperti itu. Dalam air murni konsentrasi H3O plus dan OH- itu pada suhu normal ya 25 derajat Celcius masing-masing itu nilainya itu 1 kali 10⁻⁻⁷ seperti itu. Makanya kenapa air itu pH-nya 7. Nah, ini jadi KW. KW itu nilainya itu kan berarti kan ini ya produk dibagi dengan reaktan. Di mana produknya itu ada H3O plus dan OH- gitu. Karena reaktannya itu nggak ada ya bentuknya liquid ya berarti kayak kita masukin ke perhitungan. Berarti cukup kita kaliin aja H3O plus dan OH-nya. Berarti 1 kali 10⁻⁷ kali 1 kali 10⁻⁷ menjadi 1 kali 10⁻⁻14. Ini tuh nilai KW-nya gitu. Nah, ini juga ada larutan itu bersifat netral. Kalau misalnya H plus sama dengan OH min. Kalau asam berarti ini juga pengetahuan umum ya harusnya udah paham. Berarti H plus lebih besar dari si OH minnya. Karena H plus kan penanda asam. Kalau OH min penanda basa. Kalau basa justru sebaliknya OH minnya lebih besar. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu berapa konsentrasi ion OH min dalam larutan HCl jika konsentrasi hidrogennya sebesar 1,3 m. Nah, berarti kan kita udah diketahui KW-nya itu 10⁻⁻14 dan H plus-nya itu 1,3 dan kita mau ditanya OH- gitu. Kan tadi tuh KW itu H plus kali OH-, berarti kalau OH- berarti kita tinggal bagi aja KW dibagi sama H plus-nya gitu. Berarti KW-nya itu 10⁻⁻14 dibagi dengan H plus-nya itu 1,3. Ini pakai kalkulator didapat hasilnya itu 7,7 kali 10⁻⁻15. Nah, contoh soal yang kedua, berapakah nilai H plus dalam 0,035 molar NaOH? Ini konsepnya juga masih sama, pakai KW sama dengan H plus kali OH min sama dengan 10⁻⁻14. Kemudian OH min, OH minnya berarti diketahui di soal. Diketahui di soal itu kan NaOH itu basa ya, berarti dia itu menunjukkan OH min. Sama dengan 0,035 M molar, sama dengan kalau misalnya kita rubah jadi 3,5 kali 10 pangkat min 2. Kenapa kita rubah untuk memudahkan perhitungan. Nah, kemudian karena yang ditanya H plus, berarti ini tinggal dibalik aja. H plus itu KW dibagi dengan OH min gitu. KW-nya diketahui, OH minnya diketahui. Ya udah berarti tinggal kita bagi aja 10⁻⁻14 dibagi dengan 3,5 kali 10⁻⁻2 gitu. Nanti didapat di kalkulator, ini bentuk yang umum ya. 2,86 kali 10⁻⁻13 molar gitu. Ini mengenai
pengantar mengenai skala pH dan reaksi asam basa. Sekarang kita masuk ke skala pH. Untuk skala pH, jadi skala pH itu merupakan skala logaritmik yang berhubungan dengan H+ dalam larutan yang berair. Merupakan logaritma negatif berbasis 10 dari H+ gitu. Jadi rumus pH itu min log H3O+ atau H+ gitu. Nah, untuk pOH itu tuh min log OH min gitu. Dan nilai dari pH tambah pOH itu sama dengan 14 gitu. Kenapa 14? Karena tadi nilai KW kan 10 pangkat min 14 ya. Kalau misalnya kita masukin menjadi ke rumus pH ini berarti kan min log 10 pangkat min 14. Jadi nilainya itu nanti 14 gitu. Nah, penilai pH ini memiliki nilai berkisar 0 sampai 14 gitu. Ini alat ukur pH ya. Alat ukur pH itu ada pengukur pH atau pH meter, terus ada juga kertas pH atau kertas lakmus. Nah, terus selain itu juga ada indikator yang mengubah warna beda sesuai dengan pH yang berbeda. Jadi ada indikator-indikator kimia. Nanti kalian di praktikum juga bakal belajar. Itu ada PP, fenolftalin, terus ada bromtimol biru, ada bromtimol merah, dan seterusnya. Ada metil merah, ada metil jingga juga. Nah, itu nanti itu tuh buat menentukan kadar si nilai pH-nya juga gitu. Nah, kemudian ini ada pengetahuan umum juga karena di soal itu kemarin tuh aku tuh ada beberapa senyawa dan kita suruh menentukan senyawa yang paling asam. Tadi dalam dalam apa ya? Dalam tubuh kita mungkin ya dan dalam keseharian kita juga asam lambung itu mengandung HCl dan asam lambung itu tuh asam yang paling kuat sejauh ini karena memiliki nilai pH yang paling rendah gitu. Jadi asam lambung itu mengandung HCl diproduksi dari sel parietal yang melapisi lambung. Jadi dari dinding-dinding sel lambung itu membentuk sel parietal gitu yang akan memproduksi HCl. Jadi pas protein masuk ke lambung, si HCl ini tuh bakal disekresikan dengan pH mencapai 2. Kan itu tuh sangat kuat ya pH 2 itu pH optimum untuk pencernaan. Makanya kenapa kalau kita makan bahkan makan sesuatu yang gak sebaiknya kita makan pun di lambung kita tuh bakal terurai karena kadar pH-nya itu kadar keasamannya itu sangat tinggi gitu. Jadi sangat korosif akhirnya merusak apapun makanan atau asupan apapun yang masuk ke lambung gitu. Makanya kenapa senyawa-senyawa logam ya kalau masuk ke tubuh kita tuh bakal sebenarnya aman aja gitu karena bakal hancur, bakal larut di lambung gitu. Bakal ada HCl yang ngehancurin mereka. Nah, ini juga ada antasida. Antasida itu zat yang digunakan untuk menetralkan asam lambung yang berlebih gitu. Jadi kadarnya tuh terlalu tinggi gitu. Jadi terlalu asam gitu, terlalu agresif gitu. Terbuat dari campuran aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, si hidroksida ini tuh tidak terlarut dalam air sehingga kadar OH-nya tuh gak merusak saluran usus gitu. Ini pengetahuan umum aja. Kalau kemarin aku di UTS gak keluar sih. Sorry di UAS gak keluar. Jadi ya udah cukup tahu aja. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya juga masih basic ya. Diketahui pH kita cukup cari H plusnya konsentrasi H plus. Berarti kan kalau cari konsentrasi H plus tinggal dibalik aja gitu rumusnya. Kan kalau pH itu min log H plus berarti kalau H plus itu karena log itu bentuk eksponensial basis 10 berarti 10 pangkat negatif pH gitu. Nah, udah pH-nya udah diketahui, berarti tinggal kita langsung masukin ke rumus aja. 10 pangkat negatif 5,2 itu didapat hasil konsentrasinya itu sebesar 6,31 kali 10 pangkat negatif 6. Gitu. Itu contoh soal satu. Contoh soal yang kedua, ini ada konsentrasi ion OH min dalam sampel darah itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 7 molar. Berapakah pH sampel darah tersebut? Sekarang kita diketahuinya itu OH min, kita suruh cari pH-nya. Ini juga menurutku masih mudah ya. Jadi pOH itu kan rumusnya itu yang tadi min log OH min, berarti tinggal dimasukin aja.
min log 2,5 kali 10 pangkat min 7 berarti kan si min 7-nya itu ke depan, jadi 7 10 log 10 kan 10 log 10 kan 1 gitu. Berarti jadi 7 min log 2,5 gitu. Nanti dicari di kalkulator log 2,5 itu nilainya itu berapa, didapat 0,39. Berarti 7 dikurangi 0,39 itu sebesar 6,61. Ini tuh masih dalam bentuk POH, sementara yang ditanya itu pH. Berarti pH itu rumusnya itu 14 dikurangi POH. Karena ingat yang tadi pH ditambah POH itu 14. Berarti ini kalau mau cari pH cukup 14 dikurangi dengan 6,61 sama dengan 7,39. Nah, 7,39 kan menunjukkan angka netral ya. Kan netral itu di angka 7 gitu. Jadi intinya tuh darah kita itu tuh pH-nya itu netral. Kalau misalnya ada asam atau basa yang berlebih yang masuk ke tubuh itu perlu dinetralkan. Nanti juga ada bahas materi mengenai kelebihan H+, kelebihan OH- di tubuh itu akibatnya itu seperti apa. Oke, nah itu pengetahuan mengenai skala pH. Sekarang mengenai reaksi netralisasinya. Reaksi netralisasi asam basa. Nah, ini intinya. Jadi intinya itu asam kalau kita tambahin dengan basa bakal membentuk garam dan air. Itu pasti ya. Mau itu asam kuat dengan basa kuat, mau itu asam kuat dengan basa lemah, ataupun sebaliknya. Ataupun dua-duanya itu lemah, itu sama-sama menghasilkan garam dan air. Seperti itu. Nah, garam ini terbentuk dari mana? Garamnya itu terbentuk dari si anion yang bersifat asam dan kation yang disumbangkan dari si basa. Seperti itu. Kalau air dari H+ dan OH- yang ada di asam basanya gitu. Ini ada contohnya HCl ditambah dengan NaOH. Jadi di sini yang bertindak sebagai anionnya itu si Cl- dan yang bertindak sebagai kationnya itu si Na+ gitu. Jadi mereka nyatu menjadi NaCl dan H2O itu tuh dari H+ dan OH-. Nah, aku biasanya buatnya itu ada asku, basku, asle sama basle gitu. Asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, ini asam kuat, kalau misalnya kita campurin sama basa kuat, dia itu bakal membentuk netral atau pH-nya itu 7 gitu. Karena yang tadi aku bilang di awal, dia itu gak ada yang, dia itu terdisosiasi sempurna gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak guys sebelum masuk ke hidrolisis garam? Karena hidrolisis garam dan nanti masuk ke larutan buffer, itu lumayan kompleks materinya. Ya aman kayaknya Kak. Oke, kalau aman aku lanjut ya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung ditanyain aja, langsung ngacung aja. Sorry juga kalau misalnya aku penjelasannya agak belibet dan kurang maksimal. Oke, kita lanjut mengenai hidrolisis garam. Hidrolisis berarti berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro itu pecah, sorry, astagfirullah. Hidro itu air, lisis itu pecah gitu. Jadi air yang kan tadi itu menghasilkan H2O ya. Jadi air yang ada di garam itu tuh pecah gitu. Ini tuh reaksi kation atau anion suatu garam atau keduanya dengan air gitu. Yang pertama, garam yang menghasilkan larutan basa. Jadi buat hidrolisis garam itu tuh perpaduan antara asam yang lemah sama yang kuat gitu. Ini contohnya larutan basa. Larutan basa itu terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ini jelas ya karena dia itu basa kuat berarti kan Kb-nya itu lebih tinggi dan Kb yang lebih tinggi ini itu bakal mengalahkan Ka si asam lemahnya atau konstanta ionisasi asamnya itu bakal kalah dengan konstanta basa gitu. Ini contohnya, ini bukan contoh sih. Ini tuh penurunan rumusnya sebenarnya. Penurunan rumus kenapa didapat yang warna merah ini, di mana nilai dari OH- itu sama dengan akar dari Kw kali sisa asle atau konsentrasi garam dibagi dengan Ka. Jadi awalnya itu dari CH3COONA dimasukin ke air, bakal kepecah menjadi Na+, natrium dan CH3COO- asam karbonat ya, kalau nggak salah. Nah, dari situ tuh CH3COO- ini juga dua kali ya
ionisasi dua kali yang di awal tadi udah sempat kita bahas. CH3COO- itu direaksikan dengan air dengan H2O. Nah, bakal ngebentuk CH3COOH dengan OH-. Nah, disinilah OH- ini yang mengindikasikan bahwa dia ini tuh bersifat basa gitu, karena dia ada OH-nya gitu di ionisasi yang kedua. Habis itu kita cari nilai K-nya, nilai konstantanya. Nilai konstanta itu ingat yang tadi produk dibagi dengan reaktan, berarti CH3COOH dikali dengan OH- dibagi dengan CH3COO- gitu. Nah, ini tuh dikali dengan H plus per H plus. Ini kenapa? Karena kan kalau misalnya OH- kita kali dengan H plus, dia tuh bakal menjadi KW kan, bakal menjadi apa ya? Ketetapan air gitu. Yang tadi kita bahas di awal kan KW itu rumusnya itu H plus kali OH- gitu. Sedangkan CH3COOH ini kita abaikan karena dia itu garam. Dan garam itu tuh dia itu bersifatnya tuh netral, makanya bisa kita abaikan. Makanya di sini cukup KW aja gitu. Nah, sedangkan yang buat yang bawahnya CH3COO- dikali dengan H plus berarti kan CH3COOH dia itu bakal menjadi asam gitu. Konstanta asam. Nah, makanya dari situ bisa kita lihat CH3COOH itu bakal sama dengan OH-nya gitu. KW per KA yang tadi. Makanya buat penurunan rumusnya itu tuh OH- sama dengan akar dari KW kali sisa asle, sisa asam lemahnya atau konsentrasi garamnya CH3COOH yang tadi dibagi dengan nilai Ka-nya seperti itu. Intinya gini aja sih, kalau misalnya diketahuinya Ka berarti dia itu larutannya itu basa gitu. Nah, ini buat yang kedua, garam yang menghasilkan larutan asam. Berarti kan kalau yang tadi menghasilkan basa, sekarang menghasilkan asam. Berarti kalau menghasilkan asam itu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Karena yang kuat yang menang, yang lebih dominan. Gitu. Nah, berarti di sini NH4Cl direaksikan dengan air bakal kepecah menjadi NH4 dan Cl- gitu. Nah, si NH4 plus ini kalau misalnya kita ionisasi lagi bakal kepecah menjadi NH3 dan H plus gitu. Habis itu kita bisa cari nilai K-nya. Ini juga sebenarnya masih sama bobotnya ya, sama yang larutan basa tadi gitu. H plus kali OH- itu menjadi KW dan NH4 kali OH itu NH4OH berarti menjadi KB gitu. Konstanta basanya. Nah, berarti yang tadi juga NH3 sama dengan H plus. Habis itu barulah turun rumus H plus sama dengan KW dikali sisa Basle atau konsentrasi garamnya dibagi dengan konsentrasi atau konstantasi basanya gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya asam lemah sama basa lemah, apa yang perlu kita lihat gitu. Kan kalau tadi itu jelas yang kuat yang menang gitu. Nah, kalau di asam kuat sama basa kuat, di asam lemah dan basa lemah itu tuh rumusnya tuh beda lagi gitu. Ini ada contohnya NH4CH3COO kita larutin menjadi NH4 plus dan CH3COO min. Kemudian kita larutin lagi, masing-masing keduanya masih bisa kita larutin di air. NH4 plus menjadi NH3 dan H plus. CH3COO min menjadi CO3COOH dan OH min gitu. Nah, berarti dia itu sama-sama menghasilkan H plus dan OH min. Karena sama-sama menghasilkan H plus dan OH min, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang tadi gitu. Berarti kita pakai rumusnya tuh H plus sama dengan akar dari KW dikali KA per KB gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini aku ambil dari PPT juga. Jadi ada singkong diekstrak, didapatkan HCN sebesar 0,009 molar pada volume 50 mili dengan nilai Ka-nya itu 4,9 kali 10 pangkat min 10 dicampur dengan 9 mililiter NaOH 0,05 molar. Nah, kita disuruh cari hitung pH-nya gitu. Yang pertama kita lakuin yaitu menghitung molnya dulu. Sebenarnya boleh ya dalam bentuk
molar gitu ya dalam bentuk konsentrasi juga. Cuman biar lebih memudahkan perhitungan dan biasanya juga pada umumnya itu pakainya tuh mol gitu. Bukan dalam bentuk konsentrasi gitu. Makanya kita cukup rubah ke bentuk mol. Ini pakai jembatan mol ya, kalian harus paham juga jembatan mol itu gimana gitu. Dan rumus mencari mol itu tuh mol konsentrasi dikali dengan volume gitu. Nah, berarti masanya, molarnya tadi 0,009 dikali dengan volumenya 50, hasilnya 0,45 buat yang HCN, yang NaOH juga sama, 0,05 kali 9 hasilnya 0,45. Habis itu kita masukin ke MRS-nya, di mana mula-mulanya itu 0,45, baik HCN maupun NaOH, sementara NaCN dan H2O itu kosong. Nah, yang bereaksinya ini tuh mengikuti jumlah koefisien yang hadir gitu. Yang ada gitu. Kalau misalnya koefisiennya lebih dari satu, berarti nanti dikali dengan koefisiennya gitu. Ini juga berhubungan dengan reaksi pembatas ya. Kalian juga pasti udah gak asing dengan reaksi pembatas itu gimana. Nah, habis itu tuh kita lihat karena sisanya itu sama-sama habis, artinya itu sama-sama bereaksi. Berarti kita itu pakainya itu yang si hidrolisis. Intinya gini aja sih. Nanti kalau kalian udah belajar buffer ya, nanti kita bahas juga kalau misalnya dia itu pas MRS-nya itu dua sisanya itu sama-sama habis, berarti itu termasuk hidrolisis. Tapi kalau misalnya salah satunya itu ada yang sisa, baik itu si asam lemahnya atau si basa kuatnya, itu termasuk buffer atau larutan penyangga. Nanti juga ada kumpulan-kumpulan rumusnya di akhir ya. Itu pahamin aja, hafalin juga. Nah, habis kita cari yang bereaksinya, kita balik lagi mencari konsentrasi gitu. Mencari konsentrasi berarti tinggal dibalik aja, mol dibagi dengan volume. Nah, ini volumenya itu volume total karena kan kita lihatnya juga dari garamnya gitu, si NaCN-nya. Berarti kan volumenya juga yang udah ditambahin 50 dari si HCN dan 9 dari si NaOH-nya. Makanya berarti untuk konsentrasinya itu 0,45 dibagi dengan 59 didapat hasil 7,63 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, habis itu tuh kita lihat dari si NaCN-nya, dari si garamnya. Nah, si garamnya ini kan berarti dari Na plus dan Cn min ya. Nah, Na plus ini tuh karena dia berasal dari basa kuat, berarti dia itu gak bisa terionisasi lagi gitu. Jadi kalau dia dimasukin ke air, dia itu udah dalam bentuk yang sederhana gitu. Sedangkan kalau si Cn min, kalau kita masukin ke air, karena dia itu sifatnya itu asam lemah, berarti ketika dimasukin ke air, dia itu bakal bereaksi gitu dengan si H-nya gitu, karena sama-sama H kan. Nah, berarti Cn min ditambah H2O menjadi HCN ditambah dengan OH min. Nah, ini ada indikasi OH min. Karena ada indikasi OH min, berarti hitung pH-nya itu udah pasti nilai pH-nya itu dalam rentang basa gitu. Karena ada OH minnya. Habis itu kita cari pakai rumus OH min. Ini 7,63 nilai NaCN, Na, dan Cn ini tuh didapat dari MnACN yang tadi gitu. Karena ini koefisiennya satu semua, berarti gak dikali sama koefisien gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke OH-min. Kenapa pakainya OH-min? Karena yang diketahuinya itu konsentrasi si CN-nya gitu. OH-min itu rumusnya itu akar dari KW. KW dikali dengan konsentrasinya dibagi dengan nilai Ka-nya. Habis itu kalian tinggal masukin aja angka-angka yang ada diketahui di soal juga dan hasil perhitungan yang tadi juga. Habis itu didapat nilai OH-nya itu sebesar 1,24 kali 10 pangkat negatif 3,5. Habis itu tinggal dicari pOH-nya aja. Sebenarnya boleh dicari dulu H plusnya pakai yang KW tadi, cuman itu lebih ribet. Jadi kalian mending langsung cari pOH-nya dulu aja, baru nanti cari ke pH. pOH itu rumusnya itu min log OH plus, OH min astagfirullah sorry, OH min tinggal dipakai kalkulator aja, didapat hasilnya itu 3,41. Ini baru pOH. Sementara yang ditanya di soal itu pH. Ya berarti ya udah tinggal 14 dikurangi hasil pOH tadi gitu. Didapatlah hasilnya itu nilai pH-nya itu sebesar 10,59.
Nah, itu materi mengenai larutan hidrolisis. Ada yang mau ditanyain dulu gak, teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi. Aman, Kak. Oke, kalau gak ada kita lanjut dulu ya mengenai larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, jadi apa maksudnya sih buffer itu tuh? Jadi buffer itu tuh larutan yang kalau misalnya kita tambahin sedikit asam atau basa, dia itu pH-nya itu gak berubah banget gitu, gak berubah signifikan gitu. Tapi dalam tanda kutip ini asam basanya lemah dan konsentrasinya juga sedikit gitu. Kalau misalnya dimasukin asam atau basa kuat dan konsentrasinya besar, pasti juga pH-nya gak bisa dipertahankan gitu. Pasti bakalan kalah dengan yang lebih kuat. Nah, pertahankan pH dengan menetralkan sejumlah kecil asam atau basa yang dimasukkan tadi gitu. Jadi karena netralnya itu lebih kuat, yang netralnya itu lebih kuat, makanya yang asam atau basa lemah tadi itu bisa terurai gitu, bisa dinetralkan kembali gitu. Makanya dia itu naiknya tuh kalau misalnya ditambahin asam lemah, dia itu bakal menjadi asam, sedikit lebih asam gitu. Jadi pH-nya itu enggak 7 lagi gitu. Begitu juga kalau misalnya ditambahnya tuh basa. Nah, ini ada ketentuannya juga. Asam harus ada untuk reaksi dengan OH- dan basa harus ada untuk reaksi dengan H3O+ atau H+ gitu. Jadi syaratnya itu harus ada H+ dan OH-. Jadi harus di air kalau bisa. Karena air kan sifatnya itu netral, dia itu mengandung H+ dan OH- gitu. Nah, ini penting yang perlu diingat mengenai basa konjugasi dan asam konjugasi. Jadi basa konjugasi itu tuh asam lemah yang kehilangan satu elektron. Kalau asam konjugasi, dia itu basa lemah yang menerima satu ion H+ gitu. Itu bedanya basa konjugasi dan asam konjugasi. Ini tuh didapat dari berlawanan gitu ya. Jadi kalau basa konjugasi berasal dari asam lemah, kalau asam konjugasi berasal dari basa lemah. Gitu. Oke, ini ada contoh soalnya juga. Ini bukan contoh soal deh. Ini materi juga. Materi buat menentukan rumus dari si buffer ini. Yang pertama itu ada buffer asam. Buffer asam itu terbuat dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, di mana asam lemahnya itu di sini ada CH3COOH, dia itu reversibel menjadi H+ dan CH3COO- gitu. Nah, habis itu si NaCH3COO ini tuh bakal terionisasi lagi menjadi Na+ dan CH3COO-. Jadi ada efek ion senama gitu. Akhirnya itu didapat H+ itu dari Ka dikali dengan CH3COOH dibagi dengan CH3COO- atau dari si ininya gitu, dari si reaktannya gitu. Nah, ini juga buat buffer basa. Jadi kalau buffer basa itu terbuat dari basa lemah dan asam konjugasinya gitu. Di sini ada lemahnya. Basa lemahnya itu ada NH4OH bakal terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Dan buat asamnya itu tuh sorry buat garamnya itu tuh NH4Cl, NH4+ dan OH- gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan nilai OH- itu sama dengan Kb kali NH4OH per NH4+. Ini juga sama konsepnya kayak yang sebelumnya. Nah, berarti kalau misalnya kita asumsikan nilai dari OH- itu tuh rumusnya itu menjadi Kb atau konstanta dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya gitu. Itu buat yang buffer. Konsep dasar buffer seperti itu. Nah, ini ada mekanisme kerja buffer juga ya.
Oh, oke. Jadi mekanisme kerja buffer itu tuh kita cukup lihat dari jumlah apa yang ditambahkan ke senyawanya gitu. Apakah dia H plus yang ditambahkan atau OH minnya yang ditambahkan. Ini sebenarnya nggak perlu dihafal sih, ini cukup pemahaman konsep aja. Jadi gini, bila X itu pengganti ya, jadi bila X mol H plus ditambahkan ke buffer asam, nah ingat H plus itu asam, ditambahin ke buffer asam, berarti asam makin asam lagi tuh. Maka jumlah garamnya itu berkurang dan jumlah asamnya itu bertambah. Kenapa bertambah? Karena dari awal dia udah asam, ditambah dari masukan H plus yang ditambahkan juga ke buffer si asamnya gitu. Makanya dia itu kalau misalnya H plus kita masukin ke buffer asam bakal ngebentuk garamnya turun dan asamnya itu naik gitu. Nah, kalau misalnya X mol OH min ini tuh ciri penanda basa ditambahkan ke buffer asam, berarti si asamnya itu justru bakal turun tapi si garamnya itu justru bakal naik gitu. Jadi pokoknya tuh saling bertolak belakang gitulah. Gak bertolak belakang banget sih. Jadi kalau misalnya buffernya asam masukin H plus berarti yang asamnya makin kuat, garamnya turun. Kalau misalnya di kalian masukin OH- gitu ke buffer asam gitu, berarti si asamnya turun karena dia tadinya udah asam tapi karena ada OH- berarti dia jadi basa lagi. Kemudian ditambah dengan garamnya tuh justru menjadi naik gitu. Karena si OH- ini tuh bereaksi dengan garamnya gitu. Itu buat mekanisme kerja buffer. Ini juga berlaku kalau misalnya teman-teman tambahin X mol H plus ini yang poin 3 dan 4 ini. Jadi si H plusnya itu kalau misal dimasukin ke buffer basa, si basanya itu bakal turun karena itu kan bertolak belakang ya H plus sama OH min. H plus itu asam, OH min sedangkan dimasukin ke buffer yang basa gitu. Makanya basanya turun, garamnya naik. Itu juga berlaku kalau misalnya OH- diberlakukan ke buffer basa. Jadi udah basa ditambah lagi basa gitu. Jadi basanya makin kuat dan garamnya itu makin lemah. Itu buat mekanisme kerja buffer. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Ini contoh soalnya lumayan kompleks dan ribet juga ya, mengenai pH darah manusia. Nah, contoh soal di sini tuh dia itu pakai persamaan Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch itu tuh kalau nggak salah dia tuh penemu ini ya, nitrifikasi, proses nitrifikasi saya ingatku ya, yang pakai nitrogen itu. Nah, jadi contoh soalnya itu mengenai pH darah. Jadi pH darah itu dipertahankan pada suhu kisaran 7,4 gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 7,4 itu udah gak bisa. Oleh sistem penyangga asam karbonat, ion bikarbonat gitu. Jika pH tanah jika pH darah kita berada di bawah 6,8 atau di atas 7,8, seluruh tumbuhan itu dapat berhenti berfungsi. Dan organik tersebut diamati berapakah sisi pH campuran yang terbentuk dari larutan larutan 500 mili asam karbonat atau H2CO3 0,1 m dan 500 mili natrium bikarbonat. Nah, kalau langkah-langkahnya ini di zoom dulu bentar biar kelihatan lebih jelas. Nah, persamaannya itu seperti ini. Henderson-Hasselbalch itu pH sama dengan pKa tambah log amin per H plus gitu. HHA. Sama aja sih sebenarnya. Nah, materi ini tuh sebenarnya tuh di praktikum juga ada dan itu tuh lebih dalam lagi materinya. Tapi aku lihat di jadwal kurikulum kalian itu gak ada materi mengenai asam basa ini. Nah, kita cari mulai dari PKA-nya. PKA-nya itu berarti didapat dari min log KA. KA-nya diketahui di soal. Berarti min log 4,3 kali 10 pangkat min 7. Berarti 7 dikurang 4, log 3. Log 4,3. Nah, kemudian kita cari konsentrasi amin.
di mana amin itu tuh pakai amin itu pakai HCO3 konsentrasi basa konjugasinya, dan buat Ha itu konsentrasi si asam lemahnya gitu. Dia tuh nilainya tuh bakal sama dengan H2CO3 gitu. Nah, kemudian kita cari setimbangannya. NaHCO3 menjadi Na plus gitu. Jadi buat amin NaHCO3 itu bakal terionisasi menjadi Na plus dan HCO3 min gitu. Ini sama-sama 5 mol karena ini tuh didapat dari nilai mol yang tadi itu yang sebelumnya ada dihitung gitu. Di atasnya kan ada tuh. Nah, jadi buat cari amin itu sama dengan HCO3 min, berarti nilai mol dibagi dengan volumenya. Molnya itu 5 milimol dibagi dengan 1000 mili. Ini boleh ke dalam bentuk milimol maupun dalam bentuk mol. Tinggal satuannya aja disesuaikan gitu. Didapatlah buat si amin itu tuh nilai konsentrasinya itu sebesar 0,005 molar. Sedangkan buat si Ha yaitu menjadi N dibagi volume total di mana N-nya itu 50 dan volumenya itu 1000 mili gitu. Didapat 0,05 molar seperti itu. Nah, kemudian buat cari pH itu pKa tambah log amin per Ha gitu. pKa-nya tadi udah diketahui 6,37 ditambah dengan log aminnya itu 0,005 M dibagi dengan Ha-nya itu 0,05 M juga. Itu berarti tinggal dibagi aja di kalkulator, berarti 10 pangkat negatif 1. Habis itu ya udah 10 log 10 pangkat negatif 1 itu nilainya itu negatif 1. Berarti 6,37 dikurang 1 sebesar 5,37. Nah, karena dia itu jauh dari nilai 7,4, berarti dia itu memenuhi gitu, memenuhi sebagai larutan buffer gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak guys mengenai larutan buffer ini? Nah, jadi nanti tuh didapat hasilnya tuh 6,37 dikurangi dengan 1. Karena log 10 pangkat negatif 1 ini tuh nilainya tuh negatif 1 gitu. Ini contoh soal yang berikutnya, contoh soal yang kedua mengenai buffer dan lebih mudah juga. Tentukan pH campuran yang membentuk dari 100 mili KOH 0,1 M dan 100 mili asam format 0,2 M dengan nilai Ka 1,7 kali 10 pangkat negatif 4. Yang pertama kita lakuin sama kayak sebelumnya, kita cari dulu molnya, cari N-nya dulu. Habis itu kita masukin ke MRS, mula-mula reaksi sisa. Habis itu kita dilihat siapa yang bersisa, karena yang bersisa itu si HCOOH, berarti pakainya itu larutan buffer. Nah, karena larutan buffer berarti kita lihat dari garamnya HCOOK itu kita bisa ionisasiin jadi HCOO min ditambah dengan K plus gitu. Ini jumlahnya sama-sama 10 gitu. Karena ini sama-sama 10 ya berarti koefisiennya juga sama ya sama-sama satu semua gitu. Nah, berarti langsung masuk ke rumus H plus di mana H plus itu rumusnya itu Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Ini karena molnya itu enaknya sama-sama 10 berarti kita bisa coret-coret aja didapat saat nilai H plusnya itu 1,7 kali 10 pangkat negatif 4. Habis itu dicari nilai pH-nya, pH-nya itu min log H plus, min log 1,7 kali 10 pangkat negatif 4 itu didapat 4,4 kurang log 1,87. Akhirnya itu didapat log 1,7 itu 0,23, habis itu baru udah dikurangin. Jadi 4 dikurangi 0,23, didapatlah hasil 3,77. Itu mengenai contoh soal yang kedua mengenai larutan buffer atau larutan penyangga. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum masuk ke buffer dalam plasma darah, teman-teman? Gak ada, Kak. Oke, kalau gak ada kita lanjut dulu.
Ini mengenai buffer dalam plasma darah. Ini tuh nanti tuh yang keluar tuh di soal itu mengenai asidosis dan alkalosis. Kalau di aku kemarin gitu keluarnya. Nah, ini tuh pengetahuan umum aja ya, buffer dalam plasma darah ya. Sistem buffer dalam cairan tubuh itu tuh persamaannya itu CO2 tambah H2O, dia itu setimbang dengan H2CO3, setimbang lagi dengan HCO3 min dan H3O plus gitu. Nah, habis itu tuh kita lihat dari si produknya gitu. Kelebihan H3O plus atau kelebihan OH min itu bakal mempengaruhi gitu. Kalau misalnya kelebihan H3O plus yang masuk ke dalam cairan tubuh, berarti nanti itu bakal bereaksi dengan HCO3 min. Karena kan pasti anion bakal bereaksi dengan kation maupun sebaliknya. Makanya nanti hasilnya itu menjadi H2CO3 menjadi H2O. Nah, dia itu bakal panahnya tuh ke arah reaktannya gitu. Menjadi HCO3 min dan H3O plus. Seperti itu. Dan kalau misalnya kelebihan OH min yang masuk ke dalam cairan tubuh, dia itu bakal bereaksi dengan H2CO3 yang lebih positif gitu. Makanya si H2CO3 ini tuh bakal bereaksi dengan OH min membentuk H2O dan HCO3 min seperti itu. Masa timbangannya itu bergeser ke arah produknya. Nah, itu mengenai si kelebihan H plus maupun OH min kalau misalnya masuk ke cairan tubuh kita. Nah, selanjutnya ini juga di dalam tubuh itu konsentrasi H plus, konsentrasi asam karbonat itu tuh bakal berkaitan dengan tekanan parsial CO2-nya gitu atau si P CO2-nya. Jika level CO2 dan naik, H2CO3 juga meningkat gitu. Kesetimbangan bergeser menghasilkan lebih banyak H3O plus yang menurunkan pH. Kalau menurunkan pH itu disebutnya kondisi asidosis. Nah, kalau penurunan tingkat CO2 menyebabkan pH darah menjadi tinggi, disebutnya itu alkalosis. Jadi kalau ini tuh berbanding terbalik ya. Kalau CO2-nya meningkat berarti pH-nya turun. Kalau CO2-nya turun berarti pH-nya meningkat. Nah, kalau pH-nya turun itu disebut asidosis. Kalau pH-nya tinggi disebut alkalosis. Seperti itu. Nah, ini ada asidosis dan alkalosis. Ini cukup dipahamin aja. Ada respiratory. Kalau respiratory itu berhubungan dengan respirasi ya, pernapasan. Berarti dia itu berhubungan dengan CO2. Kalau metabolik itu berhubungan dengan metabolisme tubuh. Makanya dia itu berhubungannya itu dengan si H plus gitu. Ini perlu dihafalin juga ya. Kalau nggak salah kemarin tuh di UAS aku tuh keluar asidosis, asidosis sama alkalosis juga gitu. Ditanya itu pH H plusnya itu naik atau turun, terus pH-nya itu naik apa turun gitu. CO2-nya juga sama naik apa turun gitu. Ini dipahamin aja mengenai asidosis dan alkalosis. Nah, ini juga ada kumpulan rumus. Ini mengenai ada pertanyaan dulu gak guys mengenai buffer dalam plasma darah atau mengenai pertanyaan mengenai buffer ada yang mau ditanya dulu kalau misalnya penjelasan dari aku terlalu cepat atau terlalu banyak jedanya gitu. Jadi kalian bingung ada yang mau ditanya dulu gak? Oke, karena pada aman semua, ini kumpulan rumus, ini materi terakhir, ini rumus, nanti aku kirim PPT-nya kok. Rumus ini tuh menurutku ngebantu banget sih buat nentuin si pH-pH-nya gitu. Ini rumus asam basa. Jadi kalau misalnya ditanya asam kuat gitu pH-nya berapa, pakai rumus A kali MA.
di mana A itu tuh jumlah H di dalam suatu senyawa itu di suatu asam kuatnya itu. Ini juga sama kalau misalnya basa kuat ini B itu jumlah OH min di basa itu tuh ada berapa. Ini kalau asam lemah pakainya itu K akar Ka kali Ma, basa lemah juga sama. Kemudian ada pH campuran, kalau misalnya kita tambahin asam tambah asam, ini juga berlaku kalau misalnya kita tambahin basa tambah basa. Nah, kalau basa nanti tinggal diganti aja H plusnya diganti dengan OH min gitu. Kemudian ada titrasi, hidrolisis, dan larutan penyangga. Titrasi nanti dipraktikumin juga ya. Jadi titrasi itu tuh titik equilibrium gitu. Titik tengah-tengah di antara dia itu kan ini juga berhubungan dengan titran dan titratnya ya. Jadi titran itu yang di atas, titrat itu yang di bawah. Kalau misalnya di praktikum ya, jadi nanti sebagian titrat itu yang terus kita kocok-kocok sampai akhirnya tuh mencapai pH netral gitu. Ini di praktikum seru kok, titrasi itu seru. Kalau misalnya kalian kimia udah dapat materi ini ya, materi praktikum asam basa, itu bakal titrasi. Ini juga ada beberapa kombinasi-kombinasi yang mungkin. Ada asku tambah basku, ini udah jelas. Kemudian ada asku tambah basku, tapi ada yang bersisa salah satunya. Ini juga sama yang nomor 3 dan seterusnya. Ini kalian bisa baca sendiri aja. Asam basa itu pokoknya tuh kalian itu harus banyak latihan aja. Harus banyak latihan kira-kira kalau misalnya asam lemah ditambah basa kuat jadinya gimana. Terus asam kuat ditambah basa lemah jadinya gimana. Terus yang bersisanya apa? Kalau misalnya yang bersisanya asam itu gimana? Kalau yang bersisa basa itu gimana? Kalau nggak salah aku ada kumpulan latihan soal-soal asam basa, nanti aku kirim dah kalau ada di grup. Ini juga mengenai buffer, ini tentang mekanisme kerja buffer. Ini juga ada rangkumannya karena ini juga menurutku lumayan penting juga. Jadi kalau misalnya H plus yang ditambahin bakal gimana, kemudian kalau OH min yang ditambahin bakal gimana, terus ditambahinnya kemana, ke buffer asam atau ke buffer basa, itu bakal mempengaruhi nilai garam atau nilai si basa atau si asamnya itu bakal seperti apa gitu. Ini mengenai materi asam basa, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Mulai dari materi awal sampai terakhir yang ini. Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau langsung raise hand juga aman kok. Aman kak guys? Ada yang mau ditanyain dulu gak? Mungkin cukup ya. Kalau misalnya cukup, kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, bisa disampaikan aja lewat chat, WA aja ke aku. Nanti materinya juga langsung aku kirim ya. Kalau ada pertanyaan chat aja gak apa. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya laprak juga boleh. Kebetulan aku juga asprak gitu. Mungkin kalau gak ada pertanyaan aku balikin lagi ke software. Sofa punten masih ada di Zoom kah? Kalau misalnya gak ada, mungkin kayaknya lagi ini dulu ya guys ya. Lagi ada keperluan lain bentar.